Bukan berarti bahwasanya kita meninggalkan amal yang lain, tapi di sini berbicara tentang masalah sekali lagi adalah prioritas pemilihan amal yang terbaik pada saat kita berada di usia senja. Nah, jamaah diberikan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa amalan terbaik yang bisa kita prioritaskan ketika kita sudah berada di usia senja. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Dialah zat yang berikan kita kemudahan untuk bisa beribadah di pagi ini, dan kita lanjutkan dengan kajian bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan rahmat bagi kita semuanya, sehingga kita meninggalkan majelis ini dalam kondisi dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah diberikan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa amalan terbaik yang bisa kita prioritaskan ketika kita sudah berada di usia senja. Yang pertama, Anda bisa fokus pada amalan ringan yang bisa dijangkau namun dikerjakan secara rutin. Amalan ringan yang bisa dijangkau tapi dikerjakan secara rutin. Kenapa harus dikerjakan secara rutin? Karena pahala yang didapatkan oleh seorang hamba itu sesuai dengan rutinitasnya. Pahala yang didapatkan oleh seorang hamba menyesuaikan dengan rutinitasnya. Nabi SAW pernah bersabda, "Idza maridal abdu aw safara kutiba lahu ma kana muqiman sahiha." Apabila seorang hamba itu sakit atau dia safar, maka akan dicatat untuknya amalan pahala sebagaimana yang menjadi rutinitasnya ketika dia dalam kondisi sehat dan tidak sedang safar. Sehingga jamaah dimuliakan Allah, kalau ada orang yang punya kebiasaan puasa Senin Kemis, tiap Senin dan Kemis dia puasa, suatu ketika dia sakit sehingga dia tidak berpuasa, maka dia tidak berpuasa bukan karena malas, tapi dia tidak berpuasa karena uzur, sehingga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan pahala baginya. Dia dapat puasa Senin walaupun dia tidak berpuasa, sebab dia punya kebiasaan itu. Bagi mereka yang tidak punya kebiasaan, maka saat dia sakit dia tidak berpuasa, dia tidak dapat pahala karena dia ketika sehat juga tidak berpuasa. Orang semacam ini tidak mendapatkan catatan pahala sebagaimana mereka yang punya kebiasaan. Hal yang sama juga terjadi pada mereka yang sedang safar. Maka hadis yang menyebutkan apabila seorang hamba itu sakit atau safar, dia mendapatkan catatan pahala sebagaimana ketika dia sehat dan mukim, hanya berlaku untuk amalan yang menjadi rutinitasnya. Sehingga bapak-bapak misalnya atau ibu-ibu melakukan safar dan musafir itu dianjurkan tidak sholat rawatib, sehingga sholatnya hanya yang wajib saja, sedangkan rawatib ditinggalkan, dan itu sunnah. Kita safar, ketika kita mukim, kita punya kebiasaan rawatib. Duhur kita rawatib, asar kita rawatib, demikian pula maghrib, isya dan subuh kita punya sholat rawatib. Pada waktu kita safar itu semuanya kita tinggalkan kecuali qobliyah subuh. Maka insya Allah pahala sholat rawatib tetap ada walaupun kita tidak mengerjakannya. Sebab kita tidak mengerjakan sholat rawatib ketika safar karena ini sesuai sunnah. Kita tinggalkan bukan karena kita tidak mau melaksanakan,
tapi kita tinggalkan, beralih dari satu sunnah ke sunnah yang lain, sehingga amal rutin ini tetap tercatat pahalanya. Baik, kita terus berjuang beramal sampai pada posisi fisik tidak bisa diajak untuk beramal. Ada satu kondisi di mana ini dengkul nggak bisa dipakai untuk ruku. Ada satu kondisi di mana itu paha nggak bisa nyanggah tubuh kita ketika berdiri, sehingga kita sholat sambil duduk. Ada satu kondisi di mana kita tidak bisa berangkat ke masjid. Ada satu kondisi di mana kita hanya bisa berbaring di atas kasur. Kita butuh tabungan untuk perjuangan di hari itu. Sampai kapan? Sampai Allah memberikan kemampuan kita untuk beramal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun." Kecuali orang yang beriman dan orang saleh, mereka akan mendapatkan pahala yang ghairu mamnun, yang terus mengalir. Allah berikan pahala kepada hambanya yang mukmin sebagaimana pahala yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan dalam Al-Quran, wa inna laka la ajran ghairu mamnun, dan kau Muhammad punya pahala yang terus mengalir, gak pernah putus. Dan orang yang beriman diberi oleh Allah yang sama, illal ladzina amanu wa 'amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Orang yang mukmin dan beramal saleh, dia dapat pahala yang tidak pernah putus. Bagaimana penjelasannya? Coba simak keterangan Ad-Dhahhak. Ad-Dhahhak rahimahullah, seorang ulama tabi'in, pernah mengatakan, beliau meriwayatkan dari Ibnu Abbas, idza kana al-'abdu fi shababihi kathiras salah, kathiras siyam was sadaqah, thumma dha'ufa amma kana ya'malu fi shababihi, ajrallahu azza wa jalla lahu ma kana ya'malu fi syababihi. Ketika seorang hamba itu masih muda, dia rajin salat, rajin puasa, rajin sedekah, sampai akhirnya tubuhnya jadi lemah, sehingga dia tidak bisa salat sebagaimana kebiasaan dia di waktu muda. Maka Allah Subhanahu wa taala tetap ngasih pahala untuk dia di saat dia tidak mengamalkannya di usia tua. Sehingga sekali lagi jamaah, mungkin saat ini kita bisa datang hadir 5 waktu ke masjid, bolak-balik, selesai sholat kita pulang, nanti ada panggilan kita datang lagi, pulang lagi, ada panggilan kita datang lagi. Sampai batas waktu tertentu kita nggak bisa menghadiri panggilan itu. Karena saya sudah nggak bisa keluar rumah, hanya bisa duduk di atas kursi, hanya bisa berbaring di atas kasur. Terdengar suara azan, pingin datang, fisik nggak bisa diajak. Terdengar panggilan untuk sholat, tapi badan nggak bisa berdirikan, hanya bisa duduk. Maka sesuai dengan kebiasaan kita, pada waktu kita masih kuat melakukannya, pahala itu terus mengalir. Itulah orang beriman dan beramal saleh, falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka tetap mendapatkan pahala yang terus mengalir. Maka ketaatan dan ibadah ringan, mini habit, kebiasaan ringan tapi isinya ketaatan, yang kita lakukan jamaah, itu adalah tabungan di hari tua. Sehingga kalau ada orang yang bilang olahraga itu adalah tabungan kesehatan di hari tua, maka ibadah-ibadah yang ringan itu adalah tabungan di saat kita sudah tidak bisa lagi mengerjakannya. Bapak Ibu punya kebiasaan salat rawatib, puasa sunnah, qiyamul lail, atau ibadah-ibadah yang lain. Ini semuanya ada batasnya. Karena fisik hamba bisa jadi lebih pendek umurnya dibandingkan usia dia hidup. Sehingga orangnya masih hidup tapi fisiknya nggak bisa diajak. Semangatnya tetap ada, namun jasadnya nggak bisa dipaksa untuk melakukannya. Dia nggak putus sebab niatnya terus berjalan. Orang seperti inilah pahalanya tidak akan pernah putus. Walhamdulillah, itu anugerah yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menyanyiakan kebaikannya. Tabungan yang dia perjuangkan di masa mudanya
tetap mengalirkan pahala sampai pun dia tidak bisa mengerjakannya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas mengatakan, wa humul ladzina adrakahumul kibar la yu'akhadzuna bima amiluhu fi kibarihim. Ayat ini berkaitan dengan orang yang sudah mencapai usia tua. Dia tidak dihukum oleh Allah gara-gara dia tidak melakukan amalan disebabkan karena usia tuanya. Sebaliknya dia dapat pahala terus mengalir sesuai dengan kebiasaan dia di masa muda. Oleh karena itu jamaah, mumpung jasad ini masih bisa diajak untuk melakukan aneka amal yang beragam, maka kita isi masing-masing. Dalam masalah sedekah ada isinya. Dalam masalah sholat Anda punya kebiasaan sholat tertentu. Dalam masalah puasa ada amal sunnah tertentu. Diisi di semua cabang-cabang amal. Ringan tapi rutin. Insya Allah itulah yang nantinya akan menjadi sumber aliran-aliran pahala bagi kita di saat kita sudah tidak bisa lagi melakukannya. Karena itu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW ketika beliau beramal, yang beliau lakukan apa Pak? Beliau lakukan secara rutin. Sebagaimana yang beliau katakan, wa inna ahabbal a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang paling rutin meskipun sedikit. Jangan berat-berat Pak, yang ringan. Yang kira-kira bisa dirutinkan sampai batas jasad nggak bisa diajak lagi untuk melakukannya. Pak, kalau saya mau Daud gimana? Sekiranya Bapak terlalu keberatan dengan Daud, turunkan Senin Kemis. Saya masih kuat lebih dari itu. Baik, mungkin tambahkan 3 hari setiap bulan ketika Ayyamul Bid, sehingga Anda Senin Kemis plus Ayyamul Bid. Terlalu berat, sebaiknya tidak dilakukan. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, pernah satu ketika ada seorang wanita yang bernama Haula bintu Thuwaid datang ke rumahnya Aisyah. Dan waktu itu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Aisyah menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadhi Haula bintu Thuwaid, za'amu annaha la tanamul laila." Ini adalah Haula bintu Thuwaid. Banyak orang mengatakan wanita ini enggak pernah tidur di malam hari. Isinya tahajud. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keheranan, lalu beliau mengatakan, "La tanamul lail?" Enggak pernah tidur di waktu malam? Kemudian beliau kasih arahan, khudhu minal a'mali ma tutiqun fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Ambil amal yang mampu untuk kalian rutinkan, karena Allah enggak pernah bosan sampai kalian bosan dalam beramal. Allah enggak pernah bosan untuk ngasih pahala kepada kalian sampai kalian bosan dalam beramal. Maksudnya gimana? Putus amalnya gara-gara dia kecapean. Maka akan lebih baik melakukan yang rutin tapi enggak putus, daripada yang ringan tapi enggak putus, daripada terlalu berat tapi putus. Sebab catatan kita ada pada rutinitas, bukan ada pada amal yang sifatnya borongan. Baik, ini yang pertama. Selanjutnya, prioritas yang kedua. Di saat kita sudah merasa bahwasanya kita sudah di sisa-sisa usia, 60 tahun, 70 tahun, maka amalan yang ditekankan adalah memperbanyak bertaubat kepada Allah. Sebagaimana seorang hamba ketika mau menghadap Allah pada waktu salat, maka dia diperintahkan untuk melakukan taharah, bersuci dengan berwudu atau mandi, atau kalau enggak bisa dua-duanya, tayammum. Apa fungsinya taharah? Agar hamba menghadap Tuhannya dalam kondisi suci dari hadas dan suci dari najis, sehingga dia menghadap Allah dalam keadaan suci dan bersih lahiriah jasadnya, meskipun bisa jadi dia bawa dosa, belum suci batinnya.
Tapi hamba diperintahkan untuk terus menghadap Allah dalam setiap keadaan, terutama ketika sholat wajib. Orang ketika mau ke tanah suci yang merupakan pusat kiblat, persiapan untuk menghadap Allah di tanah suci lebih jauh lagi. Di mana, Pak? Di mikot, dalam jarak 450 kilo kalau ngambil mikotnya dari Dzulhulaifah. Sehingga persiapan untuk beribadah di tanah haram sudah dilakukan 450 kilo. Dan di zaman Nabi SAW, di zaman para sahabat, perjalanan dari mikot Dzulhulaifah sampai ke kota Mekah butuh waktu kurang lebih 7 hari, sepekan. Dalam kondisi memakai pakaian ihram, tidak boleh pakai wewangian, tidak boleh menggunakan pakaian berjahit yang membentuk lekuk badan, tidak boleh ini, tidak boleh ini, ada banyak sekali larangan. Dan mereka bersabar untuk itu. Zaman sekarang orang naik bis 5 jam, itu saja sudah merasa kelamaan. Milih naik kereta 2 jam. Dan itu persiapannya jauh. Sehingga zaman dibilangkan Allah, untuk menghadap Allah kita butuh mensucikan diri. Orang mati menghadap siapa? Allah Azza wa Jalla. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, sesungguhnya kalian itu sungguh mengalami kelelahan ila rabbika, menuju Rabbmu, famulaqi, sampai kalian ketemu Allah. Sehingga semua hamba ketika mati dia akan bertemu dengan Allah, dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum menghadap Allah, jika waktu masih hidup, kita diperintahkan untuk mensucikan jasad dari hadas dan najis. Maka pada saat kita menjelang mati, kita sucikan dengan banyak bertobat, kita bersihkan batin kita dari dosa. Inilah rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak bertasbih dan istighfar serta bertaubat setelah Fathu Mekah. Dengan diturunkannya surat An-Nasr. Surat An-Nasr surat apa, Mas? Surat An-Nasr. Alam Nasrah. Ya. Wan Nasr idza jaa nasrullahi wal fath. Itu surat Al-Asr ya, wal Asr. Surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila telah datang nasrullah, pertolongan Allah, wal fath, dan Fathu Makkah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kau lihat manusia, masyarakat, mereka masuk ke dalam agama Allah afwajan, secara berbondong-bondong. Ada sebagian imam yang keliru dalam membaca surat An-Nasr. Mereka baca kayak gini. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Berhenti di afwaja, betul. Tapi ibtida, ngulang di afwaja, keliru. Karena kalau diulang afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, secara berbondong-bondong sucikanlah nama Rabbmu dan beristighfarlah. Jadinya zikir jama'i. Ya. Bertasbihlah dan beristighfarlah secara berbondong-bondong, kan jadinya zikir jama'i. Padahal afwajan itu kata keterangan untuk masuk Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Afwaja keterangan untuk orang yang masuk Islam. Bukan fasabbihnya. Keterangan fasabbih enggak ada hubungannya dengan afwaja. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kau lihat masyarakat mereka masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Dan itu terjadi pada tahun 9 Hijriah, di mana Nabi SAW kedatangan banyak tamu, sehingga Madinah banjir tamu. Dari mana, Pak? Dari berbagai suku di sekitar Jazirah Arab. Satu suku datang, ya Rasulullah,
Saya kepala suku A, saya dan seluruh anggota suku saya masuk Islam. Datang suku B, suku C dan seterusnya. Sehingga mereka masuk Islam per suku, diwakili oleh utusan-utusannya. Itulah yang disebut dengan mereka masuk Islam afwajan, secara berbondong-bondong. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka sucikanlah nama Rabbmu dan beristighfarlah. Dan itu diwujudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beliau membaca ketika rukuk dan sujud, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanakallahumma rabbana, maha suci engkau ya Allah, wahai Rabb kami, wa bihamdika, dengan segala pujimu, Allahumma gfirli, ampunilah aku. Beliau banyak beristighfar dalam rukuk dan sujud beliau. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukthiru hadzal du'a yata'awwalul Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa ini banyak-banyak ketika di akhir hayatnya karena mengamalkan perintah dari Al-Qur'an, yaitu di surat An-Nasr bagian akhir. Ada apa dengan surat An-Nasr bagian akhir? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah ditanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ya Ibnu Abbas, akadzalika ma taqul?" Bagaimana tafsir kamu untuk surat An-Nasr? Jawab Ibnu Abbas, "Qultu huwa ajalu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a'lamu bihi." Surat An-Nasr adalah dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang itu yang aku tahu. Bagian itu yang aku tahu. Kenapa Ibnu Abbas bisa menafsirkan surat An-Nasr idza jaa nasrullah sebagai tanda dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam? Oh, karena itu turun di akhir hayat beliau. Dari mana beliau tahu kalau itu turun di akhir hayatnya? Karena ketika ayat itu turun, sahabat nggak tahu kapan Rasulullah SAW meninggal. Tapi Ibnu Abbas memahami ini isyarat ajalnya Rasulullah SAW. Beliau memahami seperti ini. Apabila seluruh masyarakat sudah masuk Islam dan kota Mekah sudah ditaklukkan, berarti tugas Nabi sudah selesai. Dan kalau tugas Nabi sudah selesai, pensiun. Pensiunnya Nabi gimana Pak? Liburan? Atau kemudian punya rumah pensiunan? Tinggal di villa? Bukan. Menghadap Allah untuk menerima pahala. Sehingga ketika tugas seorang Rasul sudah selesai, maka sang Nabi akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka turunnya surat An-Nasr pertanda tugas beliau sudah paripurna dan sebentar lagi beliau akan menghadap Allah. Dan betul dari turunnya surat An-Nasr dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang lebih selisihnya hanya setahun. Sehingga ini salah satu di antara bukti bahwa surat An-Nasr adalah ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhir ajal itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak bertobat kepada Allah, banyak mohon ampun kepada Allah. Karena ketika seorang hamba mengakhiri amalnya, maka kita disyariatkan untuk mengakhirinya dengan istighfar. Sebagaimana selesai sholat, apa yang kita baca Pak? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sebagaimana selesai puasa, kita disyariatkan untuk bertakbir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman berkaitan dengan masalah puasa Ramadan. Gimana ayatnya? Walitukabbiru walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan agar engkau sempurnakan bilangan puasa Ramadan, walitukabbirullah, dan kalian puji Allah dengan mengagungkannya. Maka selesai puasa kita takbiran. Demikian pula ketika selesai haji. Fa idza afadhan nasu fastaghfirullah, apabila manusia sudah bertolak, maka perbanyaklah istighfar kepada Allah. Sehingga selesai beramal, kita itu disyariatkan untuk mengagungkan Allah dan banyak beristighfar kepada Allah. Itu teori beramal secara umum.
Maka selesai beramal A kita istighfar, selesai beramal B kita istighfar, selesai beramal C kita istighfar. Dan kita selesai jadi orang muslim istighfar. Sebab amal kita ketika hidup adalah amal jadi apa? Seorang muslim. Kita menjadi seorang muslim sepanjang kita hidup. Maka kita akhiri amal menjadi seorang muslim ini dengan istighfar. Sebagaimana Nabi SAW mengakhiri amal beliau jadi seorang nabi, diperintahkan oleh Allah untuk istighfar. Sehingga perbanyak istighfar di bagian akhir usia kita. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Bapak Ibu bisa kenang dosa-dosa kita di masa silam. Dulu saya pernah seperti ini, astagfirullah wa atubu ilaih. Dulu saya pernah seperti ini, dulu pernah seperti ini. Coba dikenang dosa-dosa yang pernah kita lakukan, sambil dihadirkan perasaan mohon ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa dan kesalahan itu. Karena kita ingin kita menghadap Allah dalam kondisi suci. Sebagaimana pada waktu kita salat kita menghadap Allah membersihkan lahir batin dengan cara berwudu, dengan cara bersuci. Maka kita menghadap Allah sebelum mati dengan kita banyak beristighfar kepadanya. Selanjutnya, prioritas yang ketiga,